Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja membuka Komal untuk memberikan kesempatan berbicara. Saya akan undang dulu. Saya harapkan semuanya, terutama daripada yang ingin mempelajari persoalan-persoalan di Sumatera, untuk diam dan mendengarkan, ataupun di luar mengamati. Saya akan undang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar ya, user Aceh. Saya mau mengundang dulu yang tadi, beberapa orang tadi. Ya, silakan user Aceh. Kalau ada mau menyampaikan pendapatnya, saya akan terima dan tidak akan dihentikan sampai selesai. Silakan dilanjutkan pembicaraan tadi di Komal tadi. User Aceh. Oh ya, ini saya ulangi dengan mukadimah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi kami rakyat Aceh sangat menginginkan untuk supaya tegaknya Islam yang kafah di bumi Aceh. Karena untuk apa kita hidup di dunia tetapi kita tidak bisa menjalankan syariah Islam yang kafah? Karena dalam Al-Quran disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak mau wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak mau berhukum dengan agama Allah, faulaika humul kafirun, kan? Apa yang telah diturunkan Allah. Jadi maksudnya adalah Al-Quran. Jadi bagi mereka itulah orang-orang kafir. Dalam ayat lain Allah sebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa-apa yang telah diturunkan Allah Ta'ala, maka Allah orang-orang yang fasik. Dalam kalimat lain Allah sebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Jadi orang-orang yang zalim, orang yang tidak mau, yang tidak mengikuti ajaran Allah Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan dalam ayat kedua setelah Alif Lam Mim Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita hidup dunia ini perlu kita berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Bukan kepada UUD 45, bukan kepada Pancasila ataupun KUHP Belanda. Jadi KUHP itu kan punya manusia buat. Karena kita orang Islam, kita umat Nabi Muhammad, hamba Allah, lebih yakin dan percaya dengan hak bahwa kebenaran Al-Quran itu tidak ada keraguan dalamnya. Jadi dengan hukum Al-Quran kita dalam bernegara, dalam kita berkehidupan. Kata Allah Ta'ala juga di dalam Al-Quran, dalam kitab tariqat disebutkan ilahi anta maksudi ridwaka matlubi ya'atini mahabbataka ma'rifataka wa huduraka. Ya Tuhanku, engkaulah maksudku, ilahi anta maksudi, engkaulah maksudku, wa ridwaka matlubi, ridwanmu yang aku harapkan, atini mahabbataka, kecintaanmu yang aku impikan,
wa ma'rifatak, perkenalkan aku dengan dirimu ya Allah. Ketika kita habis berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada kalimat itu di ujung kita sebutkan, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha wa 'alaiha numatu insyaallah minal aminin bi rahmatillahi karamih. Kalimatu haq, inilah kalimat yang hak. Kalimatul haqqin, haqqin 'alaiha, di atas kalimat itu, 'alaiha nahya, engkau hidup, dengan kalimat itu engkau hidup, dan dengan kalimat itu kamu mati. Namun itu artinya mati. Num'atsu, engkau dibangkitkan, dengan kalimat itu engkau dibangkitkan. Jadi artinya supaya kita ada sedikit pembelaan di hari akhirat. Ketika kita hidup di dunia, kita membela Al-Quran, hadis, ijma dan kias, bukan dengan Pancasila, bukan UUD 45 ataupun KUHP Belanda. Kita ketika mati kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan Pancasila yang kita baca kan. Ketika orang setelah mati, saudara-saudara kita membaca surat Yasin, bukan Pancasila yang dibaca. Ketika kita mengirim Al-Fatihah, itu Al-Fatihah adalah Al-Quran, bukan Pancasila yang kita agungkan. Itulah umat Islam yang sejati. Mungkin ini saja dulu sebagai kata penghantar di awal saya bicara, jangan terlalu panjang, mungkin supaya Bang Pers ini bisa menanggapi apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih user. Ya, saya begini, kita tetap fokus pada hal persoalan pertamanya, bahwa terjadi sesuatu hal di Aceh. Pertama adalah terjadi pelecehan terhadap 3 anak perempuan di bawah umur di Aceh. Lalu kedua, terindikasi kuat ada persoalan-persoalan yang juga berasal dari dalam Aceh sendiri, yang saya berada di posisi luar sudah cukup lama mengamati. Saya cuma mengatakan begini, saya cuma mau hukum itu dilakukan seberat-beratnya bagi orang yang sudah tidak lagi dirinya menjadi manusia. Setuju dengan hal itu, user Aceh? Alhamdulillah saya setuju dengan yang saya bahasakan. Alhamdulillah saya setuju ya. Oke, alhamdulillah. Tapi mungkin ada sedikit pandangan, karena kenapa? Karena saya berposisi baru pulang dari rantau sekitar 5 tahun dan sekarang saya ada di Jawa Barat. Ketika ada di Jawa Barat ini terjadilah bencana Sumatera, yaitu Minang, tempat kelahiran kedua orang tua saya. Saya kebetulan lahir di Jakarta. Lalu kedua Sumut dan Aceh sendiri. Mungkin untuk beberapa hal daripada yang dibahasakan oleh user Aceh, saya mungkin akan mencoba juga memberikan saran masukan kepada yang di pusat. Karena kenapa? Karena memang sebetulnya yang perlu dipahami, pemerintah Indonesia sendiri sudah memberikan kebebasan kepada Aceh, yaitu dengan adanya Partai Aceh, partai lokal. Itu tidak ada di daerah lain. Lalu kedua, dengan berdirinya kanun, dan kanun telah menciptakan undang-undang berdasarkan syariat Islam. Saya setuju dengan hal itu. Mungkin yang menjadi sedikit perbedaan saya ini janganlah diperbesar dulu, karena memang posisi kita masih berbeda. User Aceh ada di Aceh, saya ada di Jawa untuk mengamati persoalan Sumatera keseluruhan, di mana titik persoalannya jangan pernah dilupakan. Setiap manusia yang salah harus dikenakan hukuman. Makanya untuk berdasarkan Undang-Undang Pancasila ini, saya mencoba selalu mendesak yang namanya perampasan aset koruptor, lalu berikutnya nanti ada langkah lain. Itu sedikit perbedaan. Harapan saya begini, untuk user Aceh, untuk kemerdekaan, jujur saya belum setuju. Karena kenapa? Bagi saya bukan masalah bangsanya atau negaranya,
Tapi orang-orang yang berada di dalam negara tersebut memahami tidak bahwa setiap manusia itu sama. Tidak ada dia boleh dikatakan sebagai pejabat dia lebih unggul daripada yang bukan pejabat. Orang kaya lebih unggul daripada orang miskin. Setuju dengan bahasa saya, Yusuf Aceh? Oke, ini akan saya sedikit tanggap dengan apa yang telah Pak Pers sampaikan tadi ya. Kalau di Aceh ada Partai Aceh, kan? Itu Partai PA namanya. Tetapi di situ sebenarnya mereka sudah buat proyek kongsi lah dengan Indonesia, dengan pemerintah pusat. Sebab itu kan mereka kan awal mulanya kan orang gerakan Aceh Merdeka itu dibuat oleh Soeharto. Kalau di Aceh sini dibuat oleh Sentro namanya Aceh Merdeka, nggak ada huruf G di awal. Jadi dibuat itu huruf G di awal untuk dibilangkan untuk memperkecil komunitas kami. Ini maksudnya ketika maka pemerintahan Soeharto dulu. Sebenarnya kami adalah AM 1976. Nah, tahun 1976 kami berdiri. Itu berdiri untuk kami melawan Indonesia. Jadi kembali kepada persoalan. Partai Aceh ini dulunya mereka kan membenci yang namanya bendera merah putih. Dulunya mereka membenci Pancasila. Dulunya membenci UUD 45 dan juga KUHP Belanda. Ketika mereka membuat kesepakatan dengan pemerintahan waktu SBY, mereka istilahnya kalau kami bilang artinya bekerja sama dengan penjajah. Jadi bagi kami orang yang bekerja dengan penjajah itu adalah bagi kami lebih hina orang itu karena dia akhlak yang paling buruk, orang yang bekerja sama dengan penjajah dan untuk memukul dan membunuh bangsa sendiri. Jadi bagi kami Partai Aceh adalah pengkhianat. Maksudnya karena kami masih istiqamah dalam kemerdekaan, berbeda dengan Partai Aceh sudah masuk dalam bingkai NKRI karena di situ ada diberikan uang oleh Yusuf Kala ketika Yusuf Kala menjadi wakil presiden. Berapa nilai angka uangnya itu jangan saya sebutkanlah di sini. Jadi gara-gara uang, gara-gara harta, mereka tidak lagi memikirkan kemerdekaan karena sudah disogok waktu itu. Jadi kami tetap istiqamah dalam kemerdekaan supaya hukum Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ini bisa menjadi dasar di dalam kita bernegara. Nah, itu maksudnya. Jadi artinya mereka sudah berkhianat kepada bangsa Aceh. Jadi orang-orang Aceh yang masih awam, tidak mengerti tentang politik, mereka ikut-ikutan, ikut pemilu. Bagi pejuang Aceh mereka, yang namanya pemilu itu haram hukumnya, karena itu untuk melegitimasi Indonesia untuk menduduki Aceh dan juga bisa memasukkan sistem Indonesia ke dalam Aceh. Ketika bangsa Aceh atau rakyat Aceh tidak lagi mengikut pemilu, membuat sepi itu pemilu, sunyi, maka sistem Indonesia tidak bisa masuk lagi ke Aceh. Jadi kami tidak ambil lagi gubernur yang dipilih oleh partai-partai yang disetujukan oleh pemerintah pusat. Itu maksudnya. Begitu juga dengan hukum-hukum yang ada di Aceh. Ini tidak akan bisa kami seperti masa Sultan Iskandar Muda, karena terbentur dengan dualisme hukum, ada hukum Indonesia di dalamnya. Ketika kami ingin, ketika orang mencuri, orang korupsi itu dipotong tangan, maka ada hukum Indonesia yang itu namanya pelanggaran HAM. Maka hukum itu tidak tegak karena di situ ada Undang-Undang Dasar 45 atau turunannya KUHP Belanda. Jadi makanya tidak ada satu negara ada dualisme hukum. Karena di sini di Aceh masih kuat sistem Indonesia, makanya hukum di Aceh itu masih
setengah-setengah, belum bisa kita buat secara kafah karena masih ada hukum Indonesia. Ketika Aceh nanti suatu saat akan merdeka dan sudah merdeka, Indonesia akan bubar, maka hukum kami bangsa Aceh, Al-Quran, hadis, ijma, dan kias ini baru bisa berlaku. Seperti masa Sultan Iskandar Muda. Seperti sebelumnya yang tadi di Komal sebelumnya, waktu masa Sultan Iskandar Muda nggak ada Pancasila, nggak ada UUD 45, nggak ada KUHP Belanda, nggak ada yang namanya tuh lambang negara burung Garuda. Di Malaysia kan nggak ada tuh Pancasila. Kenapa masyarakatnya bisa sejahtera? Begitu juga di Brunei yang paling sejahtera. Anak bayi baru lahir sudah ada gaji 6 juta. Karena nggak ada sistem penjajah di dalam negara mereka. Jadi mereka di Brunei Darussalam saja mengambil hukum kami, Kanun Mukuta Alam, yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf As-Sangkili atau Syekh Kuala. Itu yang mereka jadikan dasar hukum di dalam bernegara. Orang berzina dirajam, orang korupsi dipotong tangannya. Jadi ketika misalkan di Aceh lah, wali kota Losamawe misalkan korupsi dipotong tangan. Jadi kalau ada wali kota Langsa yang ada di Aceh korupsi juga nggak berani lagi karena dilihat itu wali kota Losamawe sudah dipotong tangan. Jadi waktu masa Sultan Iskandar Muda seperti itu kami buat, seperti halnya di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum Islam lah yang sebenar-benarnya hukum untuk cara bernegara yang lebih baik dan juga tidak pilih-pilih. Tidak ada yang namanya seperti pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu yang saya maksud, Pak Pers. Ya, jadi begini, apa yang dirasakan oleh user Aceh pun, kami yang ada di Indonesia sendiri pun merasakan hal yang sama. Ingin hukum itu bukan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi tajam dua-duanya. Jadi begini, kalau memang setuju, kita tetap fokus dulu sebagai perbandingan antara hukum negara Republik Indonesia dengan hukum yang ada ingin ditegakkan di Aceh. Mungkin saya akan coba mengusulkan, tapi saat ini sebagai perbandingan kami mau melihat nanti apakah ketika disetujui oleh pemerintah pusat untuk dengan otonomi khususnya Aceh ini, untuk khusus daripada kasus pelecehan anak dan juga kasus-kasus lainnya, betulkah hukum Islam itu akan ditegakkan di Aceh? Saya akan coba nanti memperjuangkan begini, user Aceh, akan mengusulkan, tapi tetap nanti orang-orang pusat yang ada di Indonesia ini tetap akan turun ke Aceh untuk mengawasi pelaksanaannya. Kalau setuju, saya akan mencoba melakukan pembahasan kepada orang-orang di pusat, karena kenapa? Kasus yang sudah disampaikan oleh Apalamba itu tersebut sudah diketahui oleh DPR RI. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Usman sendiri pun itu ada benarnya. Mau 3 bulan lagi, 4 bulan, intinya adalah begini. Saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Usman kalau tadi disimak, saya lebih suka dengan hukum Islam diterapkan di Aceh. Karena kenapa? Aceh adalah Serambi Mekah. Jadi mungkin perbedaan kita bisa tidak dikesampingkan dulu untuk menjadi perbandingan hukum. Jangan dulu berbicara tentang pemisahan. Tapi kami juga di dalam negara Indonesia ini ingin tahu, ketika Aceh diberikan hak khususnya, otonominya termasuk pelaksanaan undang-undangnya, apakah betul-betul bisa menjadi hal lebih baik nanti? Karena kalau kita melihat sejarah memang bercerita, tapi sejarah sendiri bisa saja ada pembohongan. Sejarah-sejarah itu pun sudah saya pelajari. Kebetulan saya juga belajar dengan beberapa orang Aceh dan sejarawan Aceh, serta mungkin keturunan dari Kerajaan Merah. Saya barusan juga turun daripada Komalnya. Kira-kira setujukah? Pelaksanaan itu nanti saya diskusikan, saya minta kepada orang-orang di pusat
awasi, turun, tapi biarkanlah pelaksanaan hukuman daripada pelecehan anak ini dan juga kasus-kasus lainnya untuk tetap dengan apa yang telah dihasilkan oleh Kanun Aceh. Bagaimana? Setuju, user Aceh? Jangan membicarakan dulu kemerdekaan, tapi bagaimana pelaksanaan hukumnya kepada rakyat Aceh sekarang? Yang terjadi, yang terbongkar setelah terjadi bencana ini. Silakan, user Aceh. Oke. Alhamdulillah. Itu gini kan. Kalau kami di sini berprinsip sebagai pejuang Aceh Merdeka. Kalau dengan Indonesia ini yang sudah berapa kali kami ditipu terus, sudah sekian kalinya kami dibodoh-bodohin, hasil bumi kami di Aceh, bangsa kami dibantai, ada genosida, ada crime against humanity di situ, penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi seperti halnya contoh MOU Helsinki di Finlandia itu tahun 2005, ketika bangsa Aceh ini sudah mau berdamai dengan Republik Indonesia, masih masuk di dalam bingkai NKRI, yang di situ di dalam MOU Helsinki bahwasanya kami bisa menaikkan bendera sendiri. Tapi sampai sekarang siapa saja yang menaikkan ditangkap. Sampai sekarang siapa saja yang konvoi bendera dipukulin. Bahkan banyak bangsa rakyat Aceh yang mukanya itu berdarah-darah, kepalanya sampai bocor, dipukuli, sudah ditidur juga diinjak-injak oleh TNI dan juga kepolisian. Ini kita belum bicara masalah kanun. Begitu juga dengan syariat Islam yang telah kita sepakati bersama. Ketika kami ingin membuat kanun Mukuta Alam ini bisa berhasil kami buat, sudah ada yang namanya dari pejabat-pejabat Republik Indonesia untuk menghadang kami supaya kami jangan membuat hukum syariat kanun jinayat itu. Jadi sudah berapa kali kami ditipu dari masa Tengku Daud Bere, waktu masa Soeharto, itu kayak masa Soekarno itu. Soekarno datang ke Aceh dengan mengemis, menangis-nangis ke tempat Tengku Daud Bere, pulang sebagai pengkhianat. Ketika dia datang Aceh meminta bantuan bangsa Aceh, karena waktu itu Yogyakarta dan juga Jakarta sudah dikuasai oleh Belanda. Hanya kami Aceh yang bukan dalam bingkai NKRI yang mau menyuarakan kemerdekaan Indonesia, walaupun kami bukan bagian daripada Indonesia. Dengan radio rimba raya kami menyuarakan bahwa Indonesia masih ada. Padahal kami tidak ada membuat kesepakatan yang namanya fakta integritas dengan Soekarno bahwa Indonesia adalah Aceh, bahwa Aceh adalah Indonesia. Kami tidak membuat kesepakatan dengan Soekarno. Ada dibuat referendum di Aceh bahwa ada bangsa Aceh atau rakyat Aceh yang mau memilih, berapa orang yang mau memilih kepada NKRI, berapa orang yang mau memilih kepada Aceh Merdeka, kan nggak dibuat. Jadi artinya kami dipaksakan kehendak kami dengan kehendak Indonesia, kehendak kami disingkirkan. Jadi kami sudah capek ditipu oleh pemerintah Indonesia. Jadi ini menjadi istilahnya, kalau kami bangsa Aceh, kuda saja tidak mau masuk ke lubang yang sama. Jadi sudah berkali-kali kami ditipu, apalagi kita manusia. Perang Cumbu itu menewaskan bangsa Aceh puluhan ribu. Dikirim TNI ke Aceh, dipukul bangsa Aceh, dibunuh bangsa Aceh, dibantai, rumahnya dibakar, istrinya diperkosa, anaknya juga diperkosa, abang-abangnya juga dibunuh. Banyak sekali orang Aceh yang kemaluannya dipotong, dimasukkan ke mulut, ditembak kami seperti ditembak babi. Waktu masa Dom, masa perang Jaring Merah, perang DITI. Sedangkan orang Aceh ketika pergi Jakarta, pergi ke Pulau Jawa, kami mencari rezeki, mencari nafkah.
Kenapa TNI waktu dikirim ke Aceh, kami bangsa Aceh banyak yang menjadi korban, banyak yang meninggal dunia, banyak yang nggak tahu di mana kuburannya. Saya orang yang menyaksikan bagaimana penderitaan bangsa Aceh ketika dikirim TNI ke bumi Aceh. Jadi kami tidak mau masuk ke dalam lubang yang sama, tetap percaya kepada Indonesia. Yang namanya Indonesia tetap akan kami ditipu terus menerus bila kami percaya kepada pemerintah pusat. Seperti halnya saya ceritakan sedikit, itu uang tsunami tahu berapa Pak Pers? Uang tsunami yang dikumpulkan dari BRR yang dibuat oleh BSBY untuk Aceh itu sebanyak 48 triliun. Hanya 7 triliun yang diberikan untuk Aceh untuk dibuat rumah-rumah super sederhana, sangat sederhana sekali itu. Itu cuma 7 triliun, 41 triliun dimakan oleh pejabat-pejabat dan menteri-menteri yang ada di Jakarta. Itu uang Aceh itu yang disumbangkan oleh negara Jepang, Australia, Vietnam, Kamboja, Thailand. Jadi uang anak yatim, uang fakir miskin, orang yang terkena dampak tsunami saja pun mau dimakannya oleh pejabat-pejabat Indonesia. Kalau dengan pejabat Indonesia ini kami tidak percaya lagi. Contoh, misalkan saya disuruh bayar pajak, Dirjen Pajak korupsi terus. Uang Pertamina bagi 980 triliun kan yang dikorupsi. Jadi kami tidak percaya lagi dengan pemerintah pusat. Di dalam pemikiran kami bangsa Aceh tetap kemerdekaan, tiada yang lain. Setelah kami merdeka, baru kami bisa mewujudkan negara Aceh ini seperti Brunei Darussalam, negara yang merdeka, anak bayi baru lahir sudah ada gaji, dibayar oleh kerajaan negara Aceh. Itu yang kami cita-citakan. Hukum kami, kanun mukhta alam, cara bernegara, dasar negara kami, Al-Quran, hadits, ijma, dan kias, agar kita selamat fit dunia wal akhirah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan daripada Pak Pers. Ya, oke. Saya mau nanya dulu sama user Aceh. Ketika saya ada di Komal-Komal Aceh dari sejak bencana, apakah user Aceh pernah mendengarkan saya bicara atau belum? Atau baru ketemu di Komal tadi saja? Belum, ini baru saya kenal dengan Pak Pers. Ya, jadi saya buka, nanti coba dicek TV saya, benarkah bahasa-bahasa saya? Ataupun nanti bertanyalah dengan beberapa orang yang pernah mendengarkan saya di Komal-Komal Aceh, termasuk yang juga pro seperti apa bahasanya user Aceh. Saya pernah mengatakan begini, saya sangat marah ketika Sumatera ini terjadi bencana, karena ketika saya ada merantau ke Indonesia Timur dan saya mencoba bersama-sama dengan orang aslinya di sana, yaitu di namanya Sulawesi Barat, Mamuju. Saya pulang ke sini, saya terkaget-kaget, lalu terjadi bencana, di mana saya sudah katakan, saya mengharapkan seperti yang tertulis ini, hukum itu tegas nyata, karena tidak cukup sebetulnya ada bahasa lainnya, dan tidak niku-niku. Di mana saya pun sudah mengatakan, saya masih cinta Indonesia. Tapi ketika penegakan hukum masih tetap berada dalam posisi tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau masih ada niku-nikunya, mungkin cinta saya ini menipis. Ketika sudah menipis, mungkin saya bisa sepemahaman seperti cara berpikirnya user. Itu yang saya bahasakan. Nanti silakan cek bahasa-bahasa saya. Nah, sekarang untuk di Sumatera ini perusakan hutan kemarin, alhamdulillah sudah ada yang sedang masuk dihukum, dan itu pun ada pejabatnya. Nah, untuk kasus di Aceh yang saya sangat tertarik ini dengan beberapa kali, bahkan bisa nanti dilihat di VT saya pernah bantu informasinya Pelambak, dan apa yang diinformasikan tentang pelecehan 3 anak ini, perempuan di bawah umur, saya sudah marah lagi. Karena sudah lama katanya. Tapi saya belum tayangkan di media saya masih menahan. Menahan untuk membiarkan orang Aceh sendiri, yaitu Pelambak, untuk terus berjuang untuk daerahnya, dan kalian sama-sama berjuang. Intinya,
Kalau saya cuma mengatakan, apakah saya nanti tetap berada dalam bingkai NKRI ataukah saya juga sama seperti cara pemikiran Yusra Aceh itu ke depan. Karena saya juga sedang mengetes dulu. Karena pengalaman saya dengan Yusra Aceh berbeda. Dan saya pun ketika kita bilang dulu, saya belum lahir. Saya cuma lahir tahun 70-an. Tapi yang saya tahu adalah saat ini Sumatera telah terkena bencana dahsyat. Disitulah saya sudah mengatakan bagaimana keputusan saya cuma meminta hukum itu tegas, nyata, dan tidak neko-neko. Dimana kalau itu bisa dilaksanakan, yang salah-salah, yang benar-benar, mungkin cinta saya tidak menipis. Nah, saya cuma mengharapkan pengertian daripada user. Saya sekarang hanya fokus bagaimana penegakan daripada apa yang terjadi kepada pelecehan 3 anak perempuan masih di bawah umur ini betul-betul nyata dilakukan. Mungkin saya bisa untuk di satu sisi saat ini adalah bagaimana hukum itu tegas setegas-tegasnya, nyata senyata-nyatanya, tanpa ada neko-neko. Dan saya akan mencoba untuk membahasakan, mungkin saya akan, tadi sudah saya undang juga Pak Usman dan yang lain, mungkin mereka menonton di luar. Dan mungkin saja saat ini saya buka live, orang-orang dari pemerintahan di pusat pun menonton. Baik itu intelijennya kah, atau orang-orang di Acehnya sendiri kah, pejabatnya. Ya, saat ini saya cuma mau begini. Saya membandingkan dulu hukum yang sudah ditetapkan Kanun Aceh dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Karena Aceh sudah diberikan otonomi khusus, saya akan mengusulkan biarkanlah hukum Islam dari Kanun Aceh itu dilaksanakan. Karena tadi saya katakan, hukum Islam itu jauh lebih keras daripada hukum yang dibuat oleh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Orang yang sudah melecehkan, selain dikisos, dia bahkan bisa dihukumkan mati. Nah, perjuangan saya hampir mirip, yaitu untuk yang ada di Indonesia, koruptor itu dimiskinkan, dirampas, dan juga ke depan nanti akan diperjuangkan ketika sudah goal. Hal yang lainnya saya tidak bisa bahasakan dulu. Tapi intinya kita satukan dulu nih user. Bersedia tidak sama-sama berteriak dulu agar keadilan itu bisa diterapkan dan hukum berjalan. Dan saya mencoba kemauan daripada user agar hukum Islam itu bisa betul-betul ditegakkan. Kalau saya lebih setuju tadi, karena kalau tadi user mendengarkan bahasa saya dengan Pak Usman, mencerna baik-baik, saya lebih setuju hukum yang sudah ada di Aceh. Tapi orang-orang pusat tetap harus mengawasi pelaksanaan hukum tersebut benar tidak dilakukan. Itu mungkin usulan saya. Dan ini mungkin usulan saya ini mungkin sudah ada yang mendengar di pusat. Bagaimana user Aceh? Setuju? Kalau saya tidak, untuk saat ini mohon maaf, walaupun saya tahu simpati dan apa penderitaan daripada bangsa Aceh atau orang-orang Aceh, bahkan saya juga sudah banyak mendengar di Komal-Komal, saya juga sangat memahami karena apa yang terjadi di Aceh dulu dan yang tersekarang pun mungkin saya baru tahu juga terjadi di kampung halaman kedua orang tua saya, yaitu Minang. Tapi saya masih bersabar dulu. Bisakah kita satukan dulu hanya dengan fokus kepada pelaksanaan hukuman kepada 3 anak perempuan di bawah umur? Bagaimana pendapatnya Ustaz Aceh? Silahkan. Oke, ini akan saya tanggapi ya. Mungkin cara pandang saya berbeda dengan Pak Persa. Karena bagi kami bangsa Aceh adalah hukum yang benar itu adalah bukan hukum Al-Quran, hadis, ijma, dan kias, bukan hukum yang dibuat oleh manusia. Karena manusia ini kan makhluk ciptaan, sedangkan Allah Ta'ala yang maha menciptakan. Jadi Allah lebih tahu bagaimana hati manusia, bagaimana manusia itu bisa terwujud keadilan itu. Allah memberikan hukumnya di dalam Al-Quran, Nabi memberikan hadisnya dengan sabda-sabda yang telah dikalamkan. Jadi
bagi saya selama masih ada sistem aturan bernegara Indonesia ini di bumi Aceh, maka hukum itu tidak akan pernah adil. Karena contoh kita lihat Timor Leste ketika masih dalam bingkai NKRI kan banyak terjadi pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan oleh TNI yang dikirim ke sana. Jadi mereka mengagungkan perdamaian. Tetapi ketika Timor Leste bisa merdeka di tahun 2001, di tahun 2002 mereka mendeklarasikan kemerdekaan, maka tidak ada lagi pembunuhan di Timor Leste. Tidak ada lagi yang namanya pemerkosaan, tidak ada lagi yang namanya hukum Indonesia, tidak ada lagi Pancasila, UUD ataupun KUHP Belanda di Timor Leste. Maka sekarang Timor Leste hidup mereka sejahtera dan hukum mereka seperti yang suka mereka buat. Karena mereka mayoritas masyarakatnya adalah Nasrani. Kami juga menghargai agama mereka. Jadi begitu juga di Aceh. Contoh di kantor Koramil dituliskan damai itu indah, tapi bangsa Aceh dimiskinkan. Di Kapolres tulisan damai itu indah, tapi bangsa Aceh dibuat pengangguran, tidak disediakan lapangan pekerjaan. Orang Aceh harus pergi ke Malaysia untuk bekerja, padahal hasil bumi Aceh sangat berlimpah ruah. Maka inilah yang kami tidak percaya kepada pemerintah pusat. Jadi jangankan hukum, kesejahteraan saja tidak bisa diberikan. Ada otonomi juga dipangkas. Jadi yang sampai ke Aceh hanyalah tinggal dedaknya saja, yang isinya sudah makan dari pusat. Banyak kali pos-pos di jalan itu. Jadi istilah kata kalau kami dapat dari pemerintah pusat itu adalah tulang ikan tinggal. Yang isi ikannya tuh dagingnya sudah dimakan sama pemerintah pusat dan juga pemerintahan yang ada di dalam Aceh, baik gubernur, bupati, wali kota, DPR, sudah dimakan oleh mereka juga. Jadi jangankan hukum, kesejahteraan saja tidak akan terwujud. Jadi kami sangat pesimis kepada pemerintah Indonesia untuk bisa menciptakan bangsa Aceh yang bisa makmur, aman, sejahtera, adil, untuk bisa kami membuat hukum kami sendiri. Kami sangat pesimis kepada pemerintah Indonesia. Karena adapun orang-orang Aceh yang sudah jadi DPR pun, yang sudah jadi DPR RI, DPRK, DPRD, itu mereka sudah bekerja dengan penjajah Indonesia. Bagi kami pejuang ya, kami pejuang. Kami kan saya berbicara dari perspektif prinsip perjuangan ya kan. Beda mungkin dengan orang biasa yang tidak tahu menahu tentang politik, berbeda dengan cara pandang orang yang sudah masuk ke dalam sistem Indonesia, sudah jadi pegawai negeri, sudah jadi DPR, camat, sampai lurah atau pak kecil kalau di sini kami bilang. Itu sudah masuk. Jadi mereka sudah pro pada NKRI, harga mati. Bagi kami Aceh merdeka yang benar. Selama Indonesia masih ada di Aceh, kami bangsa Aceh tidak akan pernah sejahtera. Hasil bumi kami itu yang ada di Pulau Andaman waktu pemerintahan Jokowi dibuat itu sampai 60 triliun kan, disedot pipanya sampai ke Jawa Timur, Surabaya. Bangsa Aceh kan dimiskinkan. Dari hasil buminya sendiri mereka bangsa Aceh tidak bisa menikmati. Hanya diberikan cuman BLT, PKH. Itu uang 300.000 kan cuman bisa kaya 1 hari, miskin 29 hari. Jadi apa yang mau dibanggakan dengan pemerintahan pusat? Nggak ada. Yang ada kami selalu ditipu, ditindas, dibantai, dibunuh. Yang melawan kami akan dipenjara, disiksa. Jadi apa yang harus kami banggakan kepada pemerintah? Makanya bagi kami pejuang Aceh Merdeka ini, hidup mulia mati syahid. Itu prinsip kami. Nah, jadi mungkin berbeda cara pandang karena mungkin Pak Pers ini bukan orang Aceh dan tidak tinggal di Aceh. Ketika misalkan Pak Pers tinggal di Aceh,
juga orang Aceh, melihat orang Aceh yang dibantai secara habis-habisan oleh TNI, oleh BRIMOB dulu, itu selalu mengeluarkan air mata, kesedihan, seperti halnya orang Palestina. Ketika saya melihat orang Palestina sama seperti kami bangsa Aceh ketika dibantai dulu. Apakah Indonesia atas nama Pancasila sebelum bangsa Aceh? Apakah atas nama NKRI harus buat genosida kepada bangsa Aceh? Apakah atas nama negara Indonesia harus membuat kezaliman atas bumi Aceh? Jadi artinya kami tidak ada lagi yang namanya itu simpatik pada Indonesia, pada pemerintahannya. Karena pemerintahannya juga korupsi semua. Tidak ada yang mau dibanggakan lagi. Seperti Prabowo itu kerjasama dengan Donald Trump. Apa yang mau diharapkan lagi? Memang kami bangsa Aceh menginginkan Indonesia ini bubar. Karena kami untuk melawan Indonesia pemerintahan yang zalim ini, kami tidak ada senjata lagi. Karena senjata juga sudah dimusnahkan ketika Mujahir Manaf jadi panglima dan dia menyerah di MOU Helsinki. Jadi kami berharap hanya kepada Allah Ta'ala supaya Indonesia cepat bubar. Ketika Indonesia bubar, kami Aceh bisa merdeka. Kami bisa mewujudkan kembali cita-cita orang tua kami, indatu kami masa dahulu, kembali ke seperti masa Sultan Iskandar Muda. Yang di sana tidak ada korupsi, tidak ada pemerkosaan, tidak ada asusila, tidak ada perampokan. Hukum adil seadilnya karena diambil dari Al-Quran, hadits, ijma'an qiyas. Bukan seperti Pancasila, seperti Undang 45. Orang korupsi itu, Menteri Yakut itu, sekarang kan sudah dibebaskan sekarang. Hukum macam apa ini? Kalau kami bangsa Aceh sudah merdeka, itu Pancasila itu lempar ke laut ya. Seperti kami bilang tadi, Pancasila kalimat syirik itu. Harus saya klarifikasi, walaupun Papa sudah dengar tadi, mungkin penonton nggak dengar. Kenapa bisa syirik? Karena ketuhanan yang Maha Esa. Karena ada akhiran an di situ. Ketika kita bilang angka 1 itu dia tunggal, bukan 2, bukan 3, tidak banyak. Sendiri dia itu angka 1. Ketika kita bilang satuan, angka 1 sampai angka 9 itu satuan. Karena angka 9 juga satu angkanya, 9. 8 pun satu angkanya, 8. Kita bilang 10, puluhan, sudah ada 2 angka, angka 1 sama angka 0, 11, 12 sampai 99 itu puluhan. Ratusan sudah ada, banyak angkanya. Jadi ketika kita bilang ketuhanan, Tuhan yang banyak menjadi satu. Yang benar kan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Benar tidak? Benar tidak? Jadi kami untuk simpatik dengan Indonesia ini tidak ada lagi. Sudah habis kesabaran kami. Hanya kemerdekaanlah yang kami mendoakan siang dan malam supaya hukum di bumi Aceh ini tidak lurus seperti halnya seperti masa orang tua kami dulu sebelum ada Indonesia di Aceh ini. Karena bangsa Aceh ini musibah ketika datang Soekarno ke Aceh. 4 kali datang Soekarno ke Aceh. Pertama kali minta bantuan, nangis-nangis dengan Teguh Beroi. Datangnya Soekarno ke Aceh sebagai pengemis, pulangnya sebagai pengkhianat. Mengemis sama Tengku Daud Beroi agar dibantu. Ketika kami membantu, kami dikhianati. Dia ingkari perjanjian antara Tengku Daud Beroi dengan Soekarno. Datang kedua, minta dibelikan pesawat. Datang ketiga, diminta dibelikan kapal perang. Kalau sekarang dibilang kapal induk lah untuk kapal berperang. Dan juga senjata-senjata agar bisa melawan penjajah Belanda. Datang keempat, Soekarno meminta pada Tengku Daud Beroi untuk mendirikan TNI di
Aceh. Ketika itulah terjadi pengkhianatan kepada bangsa Aceh. Dikirim TNI luar biasa banyak, dibantai bangsa Aceh. Begitu dia oleh Soekarno, potensi Aceh luar biasa, kekayaan alamnya, semakin bangsa Aceh dikebiri, dibantai, sehingga sistem Indonesia yang ada di Aceh sekarang. Jadi nggak ada itu NKRI harga mati lagi kami pejuang Aceh. Nggak ada. Yang ada bagi kami adalah hidup mulia, mati syahid, seperti orang Palestina. Karena apa dikatakan oleh Allah dalam surat barang siapa yang mengerjakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat kebaikan sebutir zarah maka dia akan mendapatkan atau dia bisa melihat balasan kebaikan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat keburukan sebutir zarah dia akan melihat balasan keburukan tersebut. Jadi kami ini berjuang supaya berdiri negara Islam, supaya bangsa Aceh bisa kembali seperti masa Sultan Iskandar Muda, seperti kami bisa mengikuti jejak Rasulullah dengan berdirinya negara Islam di Madinah pertama sekali. Itu Madinah itu adalah dulu sebuah negara. Ketika Nabi Muhammad juga di embargo, diboikot oleh kafir Quraisy. Mengapa Nabi Muhammad diboikot dan diembargo oleh kafir Quraisy? Karena ingin mendirikan negara di dalam kota Mekah, negara Islam. Setelah mereka, Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah, maka di sanalah Nabi Muhammad mendapatkan kesejukan, ketenangan, keteduhan, sehingga bisa membuat negara Islam yang kafah dan bisa kita melihat sejarah Rasulullah yang begitu gemilang. Sekarang yang ada keteduhan, yang ada kesejukan di dalam bernegara adalah Brunei Darussalam. Karena anak baru tamat SMA sudah dapat pekerjaan langsung dari perusahaan-perusahaan yang ada di Brunei Darussalam. Jadi nggak ada yang namanya ordal-ordal, kalau nggak ada. Karena kenapa? Menjalani dalam bernegara dengan cara Islam. Bahkan mereka mengambil hukum kami, kanun Kota Alam, peninggalan dari masa Sultan Iskandar Muda. Karena isi daripada kanun Kota Alam itu adalah kitab Mahli, kitab Nyaratul Talibin, kitab Tufah, kitab Mughni, kitab Bajuri, tertuang dalam kanun Kota Alam. Itulah sebagai hukum dasar dalam bernegara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, oke. Begini, saya mau nanya sama user Aceh. User Aceh tahu nggak kalau di Brunei, di Malaysia, itu bahkan orang-orang pertamanya keturunan raja-rajanya dari Minang. Lalu dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, sebagai bagian pemikir dan pelobinya itu orang Minang. Tadi saya mengatakan, dan nanti silahkan dicek di VT saya atau nanti bertanya juga pada yang sepemahaman, saya menunda waktu dulu karena saya masih mencoba memberikan dan saya berjuang melalui sisi di dalam bingkai NKRI penegakan hukum, karena kekecewaan yang saya rasakan masih di dalam NKRI ini adalah penegakan hukum yang mungkin untuk user Aceh sudah tidak percaya. Saya masih mencoba memberikan kepercayaan kepada para pengurus negara ini, di mana saya juga akan katakan begini, saat ini jumlah daripada yang ingin merdeka di Aceh masih sedikit kan, bahkan di dalam Aceh sendiri masih terbelah dua kan, betul user Aceh kan ya. Dan seperti juga yang dibahasakan ketika di zaman Baginda Rasulullah, ada trik juga yang dilakukan oleh Baginda Rasulullah, yaitu apa? Bagaimana tetap memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat itu untuk dia bisa akhirnya dirangkul menjadi umat Baginda Rasulullah. Artinya adalah begini,
Saya sudah mengatakan, ketika Sumatera tidak diberesi dan tidak dihukum para perusak orang-orang di Sumatera, saya sebagai salah satu turunan Minang yang lahir besar di Jakarta, di mana di Jakarta itu ilmu apa yang tidak ada? Ilmu orang baik ada, ilmu orang-orang yang perusak ada, ilmu yang lebih tinggi itu disebut ilmu mafia ada, dan saya lahir besar di situ. Itu sudah saya sampaikan. Artinya adalah saat ini saya ingin membandingkan dulu apakah dengan kasus pelecehan anak di bawah umur ini dan juga beberapa kasus seperti yang dibahasakan oleh Yusur Aceh, bukan saya tidak tahu karena sudah disampaikan di Komal-Komal, itu berusaha nanti akan kita perjuangkan bersama-sama. Maukah Yusur Aceh menunda dulu? Karena ada langkah orang tua mengatakan begini, mundurlah kamu 10 langkah untuk maju 1000 langkah. Artinya pemahaman itu mungkin di suatu saat nanti akan sama kita. Ketika penegakan hukum tidak berlaku, hanya tajamnya tetap ke bawah. Ini mungkin saja saat ini saya berbahasa ini, intel-intel sudah ada di luaran mendengarkan. Karena memang akun saya minta para intel-intel itu ketika saya live, silahkan mau masuk syukur, mau di luar syukur mendengarkan. Dan ini pun nanti ketika saya sudah selesai live, mungkin saya akan kirimkan juga ke istana, ke Pak Presiden, untuk mendengarkan baik-baik bahwa orang Sumatera itu kalau sudah bicara, tidak ada ludahnya sudah jatuh ke tanah itu dijilat kembali. Karena orang Sumatera itu tahunya adalah ya, tidak. Tapi ketika menginjakkan kaki, disitulah langitnya dijunjung. Dan mungkin tanda itu adalah ketika saya nanti mungkin menjual semua tempat saya yang ada di Jawa Barat ini, mungkin saya bisa ke Malaysia, bisa ke Aceh, atau kemana. Artinya itu adalah tanda. Dan itu adalah artinya bertambahlah nanti orang-orang sepemahaman dengan user Aceh. Inti dari semua bahasa saya, pergunakanlah bahasa orang tua bijak dulu. Mundur 10 langkah untuk maju 10 langkah. Karena perjuangannya sama, cuma beda konteks. Yaitu samanya apa? Bagaimana hukum betul-betul tegas, keras, nyata kepada yang salah. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Saya setuju bahasanya Yusur Aceh, bahwa hukum-hukum kita ini masih hukum Belanda. Hukum yang dibuat oleh kolonial yang masih dipelihara. Makanya sekarang ada penambahan lagi KUHP baru. Itu pun kami sedang mempelajari. Apa perbedaannya dengan kitab undang-undang zaman kolonial? Mana saja yang berubah? Kan begitu. Kira-kira itulah yang saya sampaikan, saya bahasakan. Saya cuma pingin saat ini konsentrasi kepada satu. Ketika terjadi bencana, rakyat masih saja menderita dan ada oknum-oknum yang mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Kedua, kasus pelecehan anak ini di bawah umur harus betul-betul dijalankan. Tapi untuk urusan kemerdekaan, tunggu apakah bencana di Sumatera ini betul-betul juga bisa dilaksanakan hukum itu tegas atau nyata. Kalau tidak, mungkin saya akan gabung, saya akan kontak Anda. Ada beberapa orang, ada Humaira, ada yang lain-lain yang sudah di satu WA dengan saya. Mungkin itu saja bahasa saya. Intinya adalah saat ini, sekali lagi saya hanya mengatakan kita masih berbeda, tapi bisa saja ke tempatnya sama. Karena kenapa? Tuhanlah yang menentukan apakah kita tetap masih berbeda ataukah kita sama. Tapi cuma satu tujuan sekarang yang kita mungkin harus samakan. Ada orang Aceh, ada bangsa Aceh menderita di Aceh dan hukum tidak tegak. Baik hukum yang dilakukan oleh orang Indonesia dengan Undang-Undang 45-nya ataupun hukum yang ada di Aceh sendiri dengan Undang-Undang Islamnya. Terbukti saat ini pemerkosanya atau pelecehannya ini masih lepas di luaran. Silakan lanjutkan user. Oke, alhamdulillah. Jadi gini kan,
kalau menceritakan, memberikan kesempatan kepada pemerintah Indonesia, kepada bangsa Aceh, agar kami tetap ingin bergabung kepada Indonesia dan juga Tidak usah. Saya cuma potong, mohon maaf. Tidak usah berpikiran untuk itu. Tetaplah dengan cara berpikirnya. Tapi Oke, saat ini ada orang Aceh sedang menderita. oke. Itu aja Jadi, yang harus dibela. Saat Oke. ini kita satukan dulu pemikiran. Untuk Oke. meminta Anda untuk percaya dengan pemerintah Indonesia, enggak usah. Tetap pertahankan cara berpikirnya. Silakan lanjutkan. Oke, saya ngomong yang lain kalau enggak gitu. Kalau kita ngomong masalah bencana kayak kemarin itu, kami kenapa bangsa Aceh, rakyat Aceh, rakyat Sumatera tidak diberikan bencana nasional oleh Prabowo? Apa yang paling ditakutkan oleh Prabowo? Ketika dibuat bencana nasional, mungkin negara-negara luar seperti Australia, Jerman, Prancis, Emirat Arab, Qatar, Abu Dhabi, Arab Saudi, Jepang mungkin akan memberikan, begitu juga Malaysia, Brunei Darussalam akan mengirim bantuannya ke Aceh. Ketika bantuan itu datang, maka banyak sudah delegasi daripada bangsa Aceh yang pergi ke PBB yang menyuarakan masalah perjuangan kami. Yang paling ditakutkan oleh Prabowo adalah ketika dibuat bencana nasional, maka bangsa Aceh akan merdeka daripada Indonesia. Itu paling ditakutkan. Jadi kalau berbicara masalah kesempatan, sudah 8 presiden dari masa Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Jokowi sampai Prabowo, semua menzalimi terus bangsa Aceh. Ketika bangsa Aceh ditimpa bencana, kenapa TNI yang ditambah ke Aceh? Bukan bantuan yang signifikan seperti masa tsunami dibuat bencana nasional waktu masa SBY. Waktu itu Malaysia, negara-negara Eropa, negara Timur Tengah, negara Asia Tenggara, Asia Utara, semua mengirim bantuannya. Sampai terkumpul uang sampai 48 triliun tadi saya sebutkan kan, yang dibentuk BRR oleh SBY. Hanya 7 triliun yang diberikan ke Aceh, 41 triliun dikorupsi di pemerintahan pusat. Jadi kesempatan apa lagi harus kita berikan kepada pemerintah Indonesia? Jadi bagi kami, cerita dengan duduk semeja berunding lagi hanyalah omong kosong. Tipu-tipu baru pasti akan diberikan lagi kepada bangsa Aceh, karena kami sudah kenyang atas pembohongan-pembohongan. Seperti kurikulum pendidikan saja, itu kurikulum sejarah yang palsu di sekolah SD, SMP, SMA, itu semua kurikulum sejarah yang palsu. Kayak dibilang di situ Sumpah Pemuda tahun 1928, sedangkan Indonesia belum lahir pada tahun 1928. Indonesia lahir 1945. Itu kan pembohongan. Sumpah Pemuda, kami bangsa, kami putra-putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia? Ini kan bahasa Melayu Nusantara. Karena bahasa ini sudah ada sebelum Indonesia ada. Indonesia lahir tahun 1945, sedangkan bahasa ini sudah ada, kita bicarakan sebelum Indonesia lahir. Bagaimana ini bahasa Indonesia disebut bahasa Indonesia? Bahasa ini disebut bahasa Indonesia. Yang benar ini bahasa Melayu Nusantara. Kalau di Malaysia bahasa Melayu Malaysia. Jadi artinya semua pembohongan sejarah-sejarah. Kami putra-putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Mana ada bangsa Indonesia? Yang ada bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Aceh, bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa Eropa. Mana ada bangsa Indonesia? Indonesia nggak ada bangsa, nggak ada sejarah. Begitu juga dibilang misalkan Indonesia ini, kami putra-putri Indonesia
Bertanah air satu tanah air Indonesia, mana ada tanah air? Karena tidak ada sejarahnya Indonesia. Tahun 1900 belum ada negara Indonesia, jadi nggak ada sejarah. Yang ada sejarah Majapahit, sejarah Sisingamangaraja, sejarah Pajajaran dengan Prabu Siliwanginya, Kerajaan Demak, itu yang ada sejarah. Indonesia nggak ada sejarah dulunya. Di Aceh ada sejarah Aceh. Ada bangsa Aceh, ada negara Aceh dulu sebelum Indonesia ada. Kami adalah sebuah negara, kerajaan yang begitu berdaulat. Bahkan kami termasuk negara superpower di dunia, negara kelima superpower di dunia. Setelah kami membantu Indonesia, kami dijadikan provinsi, bukan lagi negara Aceh. Ini kan pembohongan semuanya. Jadi makanya kami bangsa Aceh dan juga rakyat Aceh tidak ada lagi yang namanya kompromi, duduk-duduk semeja, berunding. Dan tidak ada lagi kalimat itu. Udah cukup 2005 kami ditipu lagi. Yang orang Aceh dulu, orang Aceh merdeka, yang pada akhirnya memberikan Aceh lagi pada Indonesia. Yang akhirnya sistem Indonesia tegak di sini dan penjahat di dalam pemerintahan selalu ada. Waktu bangsa Nabi juga ada juga kan. Yang bunuh Sayyidina Husain siapa? Kan orang Islam yang menghafal Al-Quran juga. Yang membunuh Sayyidina Utsman siapa? Orang Islam juga kan. Yang membunuh Umar bin Khattab siapa? Orang Islam juga. Mereka orang-orang munafik. Yang membunuh Sayyidina Ali orang Islam juga, orang munafik mereka. Begitu juga di Aceh yang sudah jadi gubernur, bupati, DPR, mereka bukan lagi bangsa Aceh, sudah jadi orang Indonesia. Karena kenapa? Mereka menjunjung tinggi yang namanya sistem Indonesia, yang di situ ada ordal orang dalam kalau kita bekerja, korupsi merajalela, corruption, nepotism dan juga collusion di situ ada. Jadi sudah muak, sudah nek kita dengan sistem yang ada. Insya Allah mudah-mudahan kami berharap ketika Indonesia sudah bubar, kami merdeka dan kami bisa menentukan nasib kami sendiri. Self determination, penentuan nasib sendiri. Mungkin itu saja sebagai kata penutupan, karena ini pun malam sudah larut. Mungkin saya harus istirahat, besok harus bekerja kembali seperti biasanya. Terima kasih kepada Pak Pers telah memberi panggung untuk saya bernarasi, dan juga semua yang ada dalam kepala saya bisa saya sampaikan walaupun tidak habis apa yang ingin saya sampaikan, karena terbentur oleh waktu mungkin yang namanya kita manusia perlu untuk istirahat. Mungkin itu saja ya. Tapi izinkan saya dulu untuk juga ada yang mau saya sampaikan. Apa yang kita sampaikan user, saya tidak membantah. Bahkan untuk yang namanya waktu nasional, untuk bencana nasional, sayalah yang juga berteriak untuk ini jadikan bencana nasional. Tapi terlambat belakangan. Intinya nanti bisa dicek di VT saya. Cuma hari ini dan di hari kemarin sejak saya mendengar kasus-kasus ini, saya hanya ingin mereka yang bersalah harus diberikan hukuman seberat-beratnya. Dan saya setuju ketika undang-undangnya adalah undang-undang Islam untuk khusus di wilayah Aceh. Untuk menjadi perbandingan saya dan juga para orang-orang pakar hukum lainnya, mana nanti yang bisa diterapkan. Dan saat ini pun penonton saya ini sepertinya sudah dari berbagai daerah. Saya lihat tadi ada orang Maluku, ada orang Sunda, tempat saya tinggal sekarang Jawa Barat juga ada orang Sulawesinya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau memang sudah mau beristirahat, kita akhiri sama-sama. Saya juga mengatakan tunggulah, karena semua rencana itu hanya Allah yang akan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Manusianya bisa berencana, tapi ketika nanti sama, Tuhan izinkan kita sama, makin bertambah nanti yang akan sama-sama untuk bebas daripada tekanan dan pembodohan dari orang-orang pintar yang menjadi pejabat, baik di daerahnya sendiri masing-masing dan juga yang di pusat. Kita akhiri sekarang, user, untuk bisa beristirahat.
Ya, oke, oke. Oke. Saya juga begitu, kalau ada kata-kata saya salah, saya minta maaf dengan sangat. Bukan artinya saya ingin mendiktui ataupun mendiskriminasi. Yang pasti kita di sini silaturahmi untuk berbagi dan juga berdiskusi yang sehat supaya kita ada pencerahan, saling memberikan pemahaman yang baik. Ini saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta cek VT saya dan juga bertanyalah kepada yang lain, dan kita fokus dulu kepada pelecehan anak ini dan juga beberapa hal yang terjadi, terutama tenda kemarin. Mungkin kita akhiri sama-sama. Mohon maaf semuanya para pemirsa, saya pamit, dan juga bagi para intel-intel yang melihat, tolong sampaikan, karena saya akan tetap, ini video akan sampai kepada Pak Presiden langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri semuanya.